Guys, kalian tahu nggak ada salah satu cilung yang terkenal di Samarinda loh? Mau tahu apa nama cilungnya? Stay tune ya. Cilung Martabak Mang Ucup adalah salah satu franchise cilung yang berdiri dari tahun 2019 loh. Nah, Cilung Martabak Mang Ucup ini terletak di Jalan Lambung Mangkurat, depan Toko Ita, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Bagaimana sih Kak awal terbentuknya Cilung Martabak Mang Ucup ini? Jadi awalnya itu kan suka iseng lihat YouTube nih. Lihat YouTube kok ada jajanan lagi viral gitu nah di Jakarta. Jadi coba-cobalah bikin sendiri gitu nah. Bikin sendiri. Coba resep di YouTube ternyata beda sama cilung yang saya pernah makan. Jadi awalnya tuh saya pernah makan cilung itu di Gelatik. Di Gelatik itu kebetulan ternyata teman yang jualan itu teman. Kita ngobrol sama dia, tanya-tanya lah resepnya ini apa. Ternyata dia itu franchise begitu nah. Jadi dia jual resep. Akhirnya kita beli resep sama dia. Awal jualannya itu kita beli resep sama dia, kita cobalah jualan. Awal jualan itu juga ini nggak di sini lah jualan dulu. Cari-cari tempat di PM Nur, keliling lah cari event-event ada keramaian. Ya ngerintisnya itu kesana kemari lah begitu. Itu di awalnya iseng-iseng lihat YouTube. Awalnya iseng-iseng ya. Oke, yang kedua hambatannya nih, apa aja sih hambatan-hambatan yang Kakak alami dalam menjalankan usaha ini? Awalnya yaitu tadi yang kita cari pertama tuh kan kalau jualan ini keramaian, pangsa pasarnya di mana yang bagus kan. Ya awalnya hambatannya itu di mana ada keramaian, ada event, ada majelis, kita datengin. Kita jualan di situ. Hambatannya ya biasalah pedagang kaki lima. Ada yang iri sama kita walaupun jualannya beda nih. Pokoknya kebanyakannya sih ya itu tadi sesama pedagang itu ada yang iri lah gitu hambatannya. Oke. Buat pertanyaan yang ketiga kan biasanya dalam menjalankan usaha ada banyak tantangan yang dihadapi. Nah, apa aja sih tantangan-tantangan yang Kakak hadapi dalam menjalankan usaha ini? Pertama yang saya hadapi itu tantangannya yaitu tadi orang-orang di sekitar kita jualan, walaupun mereka nggak juga jualan, ngeliat kita nih ramai nih orang datang, orang kan penasaran nih cilungnya apa, ternyata cilung itu seperti ini. Mereka penasaran kan jajanan baru nih di Samarinda waktu itu, jadi otomatis kan orang ramai ngeliat ada keramaian, yang lain ikut ramai juga. Jadi orang-orang sekitar itu ada yang ngiri lah, walaupun mereka nggak ikut dagang juga, jadi mereka mencoba menghasut pihak-pihak yang berwenang di tempat saya jualan. Ya akhirnya pada saat itu saya terusir, bahasa kasar lah terusir, disuruh pindah tempat jualan. Tapi alhamdulillah ada orang yang membantu memberikan tempat. Itu tadi alhamdulillahnya ada yang membantu lah begitu. Nah, terus itu menurut Kakak apa aja sih kelebihan dan kekurangan yang membuat usaha Kakak ini berbeda dengan yang lainnya? Kalau kelebihannya sih di adonan ya. Jadi kebanyakan cilung itu kelemar-kelemar lah kalau dimakan, lengket, enak lah kalau kata orang itu. Jadi kalau kelebihan itu di adonan kita punya ciri sendiri gitu nah. Enggak apa. Memang aslinya cilung itu sih yang kelemar-kelemar yang kayak papeda begitu nah. Tapi kan orang Kalimantan khususnya orang Samarinda tuh nggak suka sama jajanan yang yang kelemar-kelemar begitu nah. Jadi kita modifikasi lah menu tadi itu resepnya tadi biar orang Samarinda khususnya suka. Dan alhamdulillah pelanggan pun bukan cuma di Samarinda, orang Sangatta, orang Sangkulirang, orang Bontang, orang Banjar, orang Tenggarong. Jadi pada akhirnya mereka penasaran, mereka suka makan, mereka juga berpikir bagaimana sih boleh nggak nih ngikut jualan begini juga gitu nah, gabung franchise. Akhirnya saya franchise-kan. Alhamdulillah sih di Tenggarong sudah ada, di Sangatta udah ada, di Banjar sih di Martapura, kakak ipar saya yang jualan di sana. Jadi
Untuk Samarinda pun ada di Marimar. Ya alhamdulillah banyak lah sudah. Karena itu tadi kan apa, orang penasaran. Untuk kekurangannya? Kekurangannya sih, kalau menurut saya apa ya kekurangannya? Bingung ya kalau kekurangannya. Kekurangan dari makanan ini tadi kah? Terserah, atau usahanya yang ngebuat terhambat apa gitu. Kalau kekurangannya sih itu tempat parkir ya. Parkir, oh iya. Buat parkir yang susah. Oke, lanjut. Apa sih pesan-pesan dari kakak buat para pengusaha yang ingin memulai tapi takut buat memulai, dan juga pengusaha yang sering merasa gagal dalam usaha itu, sarannya apa? Kalau nomor satu, prinsip usaha itu jangan gengsi, jangan malu. Yang penting yang kita kerjain ini halal. Walaupun kita, ya kalau dipandang orang, Pak Le ini aja, mungkin orang nganggapnya rendah. Saya pun dulu sebelum ikut tercebur di dunia perpalean ini, istilahnya jual begini, saya nganggapnya jualan begitu apa sih, dapatnya gimana sih. Ternyata waktu saya menjalani, alhamdulillah ya kita ngerasakan lah hasilnya. Yang penting itu jangan gengsi. Nah terus namanya usaha ya ada pasang surut, kadang kita ramai, kadang-kadang kita sepi. Jadi kalau lagi sepi, jalanin aja dulu. Anggap aja lah kita ini kan karyawan, walaupun kita yang punya usaha, anggap aja kita karyawan yang punya usaha nih Allah. Jadi mau sepi mau rame ya kita enjoy aja, kita jalanin aja karena kita karyawan kan. Ya istilahnya itu kita digaji juga tetap gitu. Nah jadi intinya tuh jangan putus asa walaupun sunyi. Apa usahanya tadi tuh jalanin aja. Pokoknya yang penting tuh ada usahanya, ikhtiar lah dulu, itu aja sih. Oke, jadi pesan-pesannya buat para pengusaha, ikhtiar, jalanin aja. Oke, terima kasih ya Kak atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat, semoga usahanya semakin berkembang lagi, banyak cabangnya di mana-mana. Saran akademis yang perlu diperhatikan oleh usaha Cilung Martabak Mang Ucup ini perlu menambah fasilitas seperti lahan parkir, meja, tempat duduk, dan sebagainya agar dapat membuat konsumen merasa lebih nyaman. Lalu juga usaha ini butuh mempromosikan produknya melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, maupun Twitter agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap calon konsumen. Kesimpulannya, sebelum memulai usaha, kita perlu mempersiapkan apa yang kita butuhkan secara matang dan juga kita harus memperkuat mental supaya usaha kita dapat bertahan dari segala tantangan dan cobaan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menonton.